Dalam sekejap, ada ratusan semburan kabut darah. Tetapi untuk Behavior's Beast, sepertinya itu tidak cukup untuk menusuk gigi. Sialan. Sisa-sisa itu, bagaimana mereka bisa membudidayakan binatang buas sedemikian rupa? Darah dan air seperti gelombang lautan. Dan ketika binatang buas berenang, mereka terus-menerus mengejar orang-orang kuat yang tersebar dan melarikan diri. Dan kadang-kadang kekuatan magis sporadis meledak. Tetapi ke tubuh besar yang puluhan ribu kaki, itu hanya menggaruk. Gatal. Bau darah di belakangnya bahkan membuat wajah Putri Wenxing pucat. Bahkan jika Sang Changsheng di sampingnya terbunuh di Zenmobuan, dia tidak pernah menemukan monster yang begitu menakutkan. Bahkan jika mereka bertemu, masih ada ayahnya, Komandan Dewa Pembunuh Surga, yang duduk di Xiongguan. Tetapi sekarang, di mana ada yang bisa membantu mereka? Pang Kuohai, bukankah Angkatan Laut Pengadilan Surgawi tahu cara untuk mengendalikan binatang buas? Bagaimanapun juga, Anda adalah seorang jenderal Angkatan Laut, tetapi Anda ingin menemukan cara. Di samping Putri Wenqing dan Sang Changsheng, ada seorang lelaki kuat dalam baju zirah surgawi yang terbang dan melarikan diri, tidak lebih lambat dari mereka. Orang ini adalah Jenderal Kuohai, Angkatan Laut Surga. Putri Wenqing dan Sang Changsheng tampaknya tahu lebih banyak tentang Behavior's Beast daripada Xingming Senjun. Saat itu, suku Bihai menggunakan binatang buas untuk berlari di Sungai Tianhe, yang benar-benar menyebabkan kerugian besar bagi semua suku. Namun, dengan senjata yang brutal, semua suku secara alami ingin tidak hanya membunuh mereka, tetapi juga merebutnya untuk penggunaan mereka sendiri. Dikatakan bahwa setelah membunuh klan Bihai, Kaisar Surga ini mengambil alih tahta yang disembah oleh puluhan ribu orang, dan telah memperoleh larva dari binatang Bihai, dan metode pemuliaan dan domestikasi. Setelah bertahun-tahun, saya takut itu sudah dibudidayakan, dan jenis binatang buas ganas ini yang berpacu di laut harus diserahkan kepada Angkatan Laut Surgawi. Meskipun Marine Court Surgawi belum jelas menggunakan kekuatan seperti itu, dan bersalah karena tabu, bagaimana mungkin Putri Wenqing begitu peduli sekarang? Mendengar kata-kata itu, Pang Kuohai menggertakkan giginya tiba-tiba, dan mengeluarkan tanduk di antara telapak tangannya, yang tampaknya terbuat dari tulang-tulang semacam binatang laut. Tiba-tiba karena keberuntungan, Pang Kuohai membawa klakson ke mulutnya dan mengeluarkan nada yang dalam dan tidak jelas. Ini adalah cara untuk mengendalikan binatang buas di Laut Biru. Menurut legenda, Behavior's Beast adalah periode yang sangat kuno. Seorang patriark Bihai menemukan spesies semacam ini dan mengubah garis keturunan, pikiran, dan struktur tubuh spesies. Sampai sekarang, mentalitas Behavior's Beast sebenarnya sangat rendah, mungkin hanya naluri. Setelah semua, nyaman untuk dikendalikan dan digunakan sebagai pembunuh. Merayu. Suara tanduk di laut terus bergema, dan ini juga salah satu kartu yang diberikan Shen Zengran kepada Pang Kuohai untuk mencegah suku Bihai meninggalkan binatang buas yang ganas ini. Namun, apa yang tidak diharapkan Pang Kuohai adalah bahwa ritme seperti itu diajarkan kepadanya oleh sang jenderal, yang bisa mengembalikan ketenangan pada binatang buas Bihai dan tidak lagi membunuh. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa ketika gelombang melodi tanduk melonjak menuju binatang laut biru, binatang buas yang membunuh banyak binatang buas itu tidak tenang, tetapi menjadi lebih ganas dan ganas. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Cincin mulut bergigi tajam tiba-tiba meraung, dan lautan besar itu hampir menepis klakson dan terbang. Putri Wenqing dan Sang Changsheng juga tercengang, dan segera melarikan diri lebih cepat dan lebih cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika kamu tidak bisa meledakkannya, jangan meledakkannya. Ledakan. Saya melihat tentakel yang tak terhitung jumlahnya berenang, dan 8 tentakel menyapu secara berurutan. Masing-masing dari 8 tentakel itu tampaknya dapat dengan mudah membalikkan kapal perang yang sedang berlari Tianhe berkeping-keping. Pang Kuohai juga berusaha mati-matian untuk melarikan diri, dan dia tidak ingin melakukan ini. Itu pasti sisa dari klan Bihai. Ketika dia membudidayakan binatang buas, dia mengubah persepsi tentang ritme, dan dia jelas menghitung Angkatan Laut Surgawi saya. Putri Wenqing bahkan tidak bisa mendengarkan penjelasan ini saat ini. Kamu menjauhlah dari kami. Mari kita lari secara terpisah. Saya. Melihat Putri Wenqing yang sedang terbang menjauh darinya dalam sekejap mata, Pang Kuohai buru-buru berseru, jangan lari. Bersama-sama, kamu tidak mungkin membunuh hewan jahat ini. Sang Changsheng mendengar ini. Kecepatannya tidak berkurang. Dan dia hanya menoleh dan meninggalkan satu kalimat. Cobalah dulu. Mereka tidak akan mendengarkanmu. Sama seperti, bahkan jika Angkatan Laut Surgawi berani bertarung sampai mati. Tetapi klan kaisar yang lain, tetapi tidak begitu bersatu. Bodoh. Pang Kuohai dilahirkan dalam Angkatan Laut, dan dia adalah seorang jenderal yang memimpin jutaan master Angkatan Laut. Melihat kekuatan-kekuatan yang terpecah dari berbagai ras, Pang Kuohai tidak bisa tidak mengutuk, pasukan tersebar. Aku hanya akan menjadi anjing berkabung. Suku-suku belum diperbaiki. Berkumpullah dengan cepat. Apakah perlu membiarkan makhluk buas ini mengejar kita? Tetapi melihat itu, di lautan dalam yang tak terbatas, terlepas dari Angkatan Laut Pengadilan Surgawi, berapa banyak yang akan mendengarkannya?
Bahkan ada gelombang kutukan dari segala arah. Apa yang kamu berani perintahkan kami? Ada jenis dirimu, Heavenly Court Mariner dulu. Kalian. Pang Kuohai menggertakkan giginya dengan marah. Dia adalah Jenderal Angkatan Laut Surgawi. Bisa dipastikan bahwa dia adalah pemimpin tertinggi di sisi yang cerah. Tapi sekarang, apalagi ras lain. Bahkan jenderal kepercayaannya menyeretnya sambil membujuknya. Jenderal, militer hancur. Ayo lari. Sisa-sisa Laut Biru yang harus dibunuh. Pang Kuohai dengan marah mengutuk. Sisa-sisa ini hanya untuk menghitung bahwa hati para kaisar dan militer tidak selaras. Apalagi 1,8 juta tentara. Bahkan jika itu 10 juta, itu tidak lebih dari sepotong pasir yang tersebar. Jika kamu memberi jenderal ini 1 juta pasukan, bagaimana kamu bisa membiarkan binatang buas ini begitu merajalela? Pada saat yang sama, puluhan ribu kaisar kuat Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri. Tetapi mereka tidak berani mati. Pada akhirnya, Wei Ping mengusulkan untuk mengikuti binatang bihai dan tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi itu. Bagaimanapun, dalam adegan yang tercermin oleh cermin gosip tadi, Anda dapat melihat bahwa puluhan ribu kaisar yang kuat dihancurkan dan dibunuh, dan kekuatan mereka tidak cukup. Tiba-tiba, wajah Suyu berubah sambil memegang cermin gosip, dan dia mengutuk dengan marah. Siapa yang begitu buta, melarikan diri ke pihak kita? Pada saat ini, ribuan kaisar yang kuat hampir dimarahi bersama. Ribuan pedang. Ingin membawa kita ke pemakaman? Lihatlah dengan jelas. Jika bukan karena 4 klan kita, kita semua akan diserang oleh musuh. Xingming Senjun juga sangat kesal. Tapi dia baru saja akan memfitnah. Tetapi ketika kata-kata itu datang ke bibirnya, dia tiba-tiba berhenti. Putri, Jenderal Changsheng. Cermin gosip Suyu sudah diam-diam mengondensasi cahaya ilahi. Tetapi ketika dia melihat sosok yang melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tentu saja, itu satu hal untuk tidak bergerak. Tetapi mereka bertiga mungkin memarahi Putri Wenqing di hati mereka. Putri Wenqing juga memperhatikan kerumunan Qin Yichen. Dan dia tidak bisa membantu tetapi bersinar dengan gembira dalam ekspresi paniknya. Kayu mati. Di mana kamu mati? Sudut mulut Qin Yichen berkedut sedikit. Putri, terima kasih. Itu akan segera menjadi kayu mati. Putri Wenqing melarikan diri dengan sekelompok 20.000 atau 30.000 orang kuat dari istana kekaisaran. Tetapi mereka semua tampak sangat malu. Tetapi untungnya, mereka tidak terluka. Karena begitu Bihai Beast dianggap sebagai mangsa, tidak ada kemungkinan terluka, dan itu akan mati di tempat.